Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Pak Hendri dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10 semester genap tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan pastinya semangat yang lebih dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran dari minggu lalu, dari materi minggu lalu ya. Pada pertemuan kali ini, di sini kita akan bahas mengenai Kerajaan Buleleng dan Dinasti Warmadewa. Nah, di mana kedua kerajaan ini terletak di Bali. Jadi, tentang Bali itu kita jangan hanya mengetahui tentang pariwisatanya Bali yang wah. Selain itu juga tentang kebudayaan yang kaya juga di Bali ya. Jadi di sini kita juga harus mengetahui tentang sejarah kerajaan yang ada di Bali gitu. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih mendalam lagi tentang pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, di sini saya akan menyampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa Kerajaan Buleleng dan Warmadewa. Yang kedua, menemukan bukti-bukti peninggalan pada masa Kerajaan Buleleng dan Warmadewa yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Nah, yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai Kerajaan Buleleng Bali. Nah, kira-kira letaknya di mana? Nah, letaknya itu ada di Buleleng, yaitu di wilayah pesisir bagian utara dari Pulau Bali. Ya. Nah, selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai kehidupan politik dari Kerajaan Buleleng. Nah, yang pertama, kehidupan politiknya, Kerajaan Buleleng itu didirikan oleh I Gusti Ngurah Panji Sakti, tepatnya tahun 1660 sampai 1679. Nah, jadi pada masa pemerintahan I Gusti Ngurah Panji Sakti, ini perkembangan dari Kerajaan Buleleng itu sudah dikatakan cukup pesat. Karena apa? Wilayah kekuasaan dari Kerajaan Buleleng ini mencapai wilayah ujung timur Pulau Jawa, yaitu Belambangan, atau sekarang kita sebutnya itu adalah Banyuwangi ya. Nah, kemudian ketika sepeninggalan dari Raja I Gusti Ngurah Panji Sakti, nah di sini kondisi politik dari Kerajaan Buleleng itu sudah tidak tertata dengan teratur seperti pada masa pemerintahan I Gusti Ngurah Panji ya. Jadi ketika I Gusti Ngurah Panji Sakti ini meninggal atau wafat, nah maka di situ terjadi perbedaan pemikiran di antara keturunannya, sehingga pemerintahan itu menjadi tidak kondusif, dan pada akhirnya Kerajaan Buleleng ini jatuh di tangan Kerajaan Mengwi. Nah, Kerajaan Mengwi ini juga merupakan salah satu kerajaan yang ada di Pulau Bali juga. Nah, kemudian pada masa I Gusti Gede Karang atau Raja Karangasem I. Nah, di sini Kerajaan Buleleng itu bisa direbut kembali dari Kerajaan Mengwi, sehingga Kerajaan Mengwi ini menjadi bawahan dari Kerajaan Karangasem ya, yang dipimpin oleh I Gusti Gede Karang. Nah, raja selanjutnya itu adalah I Gusti Pahang Canang. Nah, I Gusti Pahang Canang ini merupakan keturunan dari I Gusti Gede Karang atau Raja Karangasem I. Nah, tapi pada masa pemerintahan I Gusti Pahang Canang, di sini pemerintahan juga tidak kondusif lagi. Pemerintahan selanjutnya di sini ada I Gusti Ngurah Made Karangasem. Nah, pada pemerintahan ini I Gusti Ngurah Made Karangasem inilah terjadinya penyerangan dari Belanda. Jadi Indonesia itu sudah diduduki oleh Belanda. Jadi Belanda sudah datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia gitu. Dan salah satu daerah yang ingin ditaklukkan oleh Belanda itu adalah Pulau Bali. Karena pada masa itu ada salah satu kerajaannya, yaitu Kerajaan Buleleng, yang merupakan kerajaan terbesar di Bali gitu. Nah, kemudian selanjutnya pada masa I Gusti Ketujelantik inilah Kerajaan Buleleng atau Karangasem ini jatuh di bawah kekuasaan Belanda. Nah, dan pada akhirnya berakhirlah
kerajaan tersebut gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonomi dari Kerajaan Buleleng ini sama juga dengan kerajaan-kerajaan yang lain pada umumnya, yaitu agraris atau pertanian. Nah, di sini pertanian itu didasarkan pada prasasti prasasti Bulian ya, yang isinya tentang pertanian, di mana pertanian yang ada pada masyarakat Buleleng itu ada 4. Yang pertama adalah sawah, kemudian yang kedua sawah kering, ketiga gaga. Gaga itu semacam ladang yang ditanami palawija, kemudian yang keempat adalah kebun. Nah, selanjutnya selain itu juga ada peternakan. Jadi peternakan yang berkembang pada masa Kerajaan Buleleng ini adalah peternakan kuda. Nah, ini didasarkan pada prasasti Lutungan, di mana pernah terjadinya perdagangan 30 ekor kuda. Nah, jadi dalam prasasti ini bisa disimpulkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Buleleng khususnya di dunia perdagangan itu bisa dikatakan maju atau berkembang ya, karena logikanya kuda itu merupakan hewan yang besar. Jadi ketika untuk mengangkut kuda itu juga membutuhkan alat transportasi yang tidak kecil gitu, melainkan juga harus besar sesuai dengan ukuran binatang tadi. Gitu. Jadi di dalam prasasti Luntungan tersebut juga bisa disimpulkan bahwa perdagangan di Kerajaan Buleleng ini sudah pesat, terutama di segi pelayarannya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar. Nah, kalau misalnya kita jalan-jalan ke Bali, kita pasti sering nemui persawahan yang seperti ini, yaitu terasering ya, yang dibuat semacam apa namanya tangga ya, bertangga atau berundak-undak. Itu adalah pertanian yang sudah ada sejak masa Kerajaan Buleleng. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai agama. Nah, mayoritas masyarakat Bali atau masyarakat Buleleng pada masa itu menganut agama Hindu. Nah, Hindu di sini beraliran Hindu Siwa ya. Nah, kemudian selain itu juga ada tradisi megalitik. Nah, untuk megalitikum itu seperti apa di sini kita sudah bahas di semester 1 dan saya harap kalian masih mengingatnya apa itu istilah megalitik. Nah, kemudian ini adalah Dewa Siwa yang menjadi pujaan agama Hindu. Nah, selanjutnya ini adalah berbagai foto atau dokumentasi ketika perayaan-perayaan hari besar agama dari agama Hindu ya. Jadi perayaan Nyepi, kemudian perayaan-perayaan ibadah lainnya. Kemudian selain itu juga dilengkapi dengan sesaji. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kehidupan sosial budaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Bali, masyarakat Bali sampai sekarang pun itu mereka adalah penganut agama Hindu dan mayoritas agama di Bali pun sampai sekarang itu adalah agama Hindu. Maka di sini sudah jelas bahwa kehidupan sosial budaya itu menganut dengan yang namanya sistem kasta atau biasa disebut sebagai catur warna. Nah, catur warna, catur itu 4 ya. Jadi di sini ada 4 golongan. Yang pertama adalah golongan Brahmana. Ini adalah golongan tertinggi di kerajaan Buleleng pada masa itu, bahkan sampai sekarang pun di masyarakat Bali. Nah, nama-nama yang biasanya keturunan dari Brahmana ini adalah Ida Bagus, kemudian ada juga Ida Ayu. Selanjutnya di kasta kedua itu ada juga kasta ksatria. Di sini adalah keturunan bangsawan. Biasanya nama-nama yang digunakan adalah Anak Bagus, kemudian Cokorda. Jadi kalau misalnya kalian ada teman yang mempunyai nama Anak Bagus, mempunyai nama Anak Bagus atau Cokorda, maka di situ kemungkinan besar atau sudah pasti dia adalah keturunan bangsawan. Selanjutnya di posisi 3 itu ada Waisya. Waisya di sini adalah kaum pedagang ya. Di sini biasanya namanya adalah Gusti Bagus atau Gusti Ayu. Selanjutnya yang keempat itu adalah Sudra. Sudra ini adalah masyarakat biasa. Nah, nama-nama yang dipakai biasanya Wayan, Made, dan juga Nyoman atau Ketut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai peninggalan dari Kerajaan Buleleng Bali.
Yang pertama adalah dari prasasti. Nah, prasasti di sini yang pertama adalah prasasti Belanjong. Nah, dalam prasasti Belanjong ini menceritakan tentang Pulau Bali. Kedua ada prasasti Panembahan, dan yang ketiga ada prasasti Melat Gede. Nah, selain prasasti ini juga ada pura. Kira-kira apa itu pura? Yaitu tempat untuk beribadah. Yang pertama adalah Pura Tirta Ampul, dan yang kedua Pura Penegil Dharma. Nah, selain pura itu juga puri. Nah, kalau pura itu adalah tempat untuk beribadah, kalau puri itu adalah istana. Nah, selanjutnya, nah di sini berbagai benda peninggalan ya. Yang pertama adalah tradisi megalitikum. Jadi di sini batu besar di mana di atasnya itu ditaruh berbagai sesaji. Kemudian selain itu juga ada pura yang digunakan sebagai tempat beribadah, dan selanjutnya ada juga puri atau istana. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerajaan dinasti Warmadewa. Nah, kerajaan dinasti Warmadewa atau kerajaan Bali merupakan kerajaan Hindu-Buddha tertua di Bali. Kerajaan ini berkembang pada abad 9 sampai 11 Masehi. Informasi tentang raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Bali diperoleh terutama dari prasasti Belanjong di Sanur yang berangkat tahun 835 Saka atau 913 Masehi. Prasasti Sanur dibuat oleh Raja Sri Kesari Warmadewa. Sri Kesari Warmadewa adalah raja pertama di Bali dari dinasti Warmadewa. Setelah berhasil mengalahkan suku-suku pedalaman Bali, ia memerintah kerajaan Bali. Ia memerintah kerajaan Bali yang berpusat di Singhamandawa. Nah, jadi di sini raja pertama dari kerajaan atau dinasti Warmadewa ini adalah Raja Sri Kesari Warmadewa. Nah, Raja Sri Kesari Warmadewa ini merupakan keturunan bangsawan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian raja selanjutnya itu adalah Raja Udayana Warmadewa, yang dimana nanti raja ini mempunyai 3 anak, salah satunya adalah Erlangga, dimana Raja Erlangga itu nantinya juga menjadi menjadi raja di kerajaan Medang Kamulan. Nah, selanjutnya raja ketiga setelah Raja Udayana, raja ketiga adalah Raja Marakata Pangkaja. Ini adalah anak kedua dari Raja Udayana. Jadi ini adiknya dari Erlangga. Kemudian raja yang keempat itu adalah Raja Anak Wungsu. Anak Wungsu ini adalah anak terakhir dari Raja Udayana Warmadewa. Nah, selanjutnya ini adalah jalur keturunan Erlangga jika kita hubungkan dengan kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur, ya. Seperti ini. Di mana Erlangga ini adalah anak dari Udayana yang merupakan raja kedua dari kerajaan Warmadewa di Bali. Nah, Raja Erlangga ini kemudian selanjutnya dia juga menjadi raja di Medang Kamulan. Kemudian kedua adiknya, yang pertama adalah Marakata Pangkaja, itu menjadi raja yang menggantikan Udayana. Kemudian ketika Marakata Pangkaja ini meninggal, maka dia digantikan oleh adiknya yang bernama Anak Wungsu. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan Anak Wungsu inilah kerajaan Warmadewa atau dinasti Warmadewa ini mencapai masa kejayaannya, yaitu Raja Anak Wungsu merupakan pemimpin masa kejayaan dari kerajaan dinasti Warmadewa. Ia membangun kompleks percandaian di Gunung Kawi, Tampak Siring. Pada masa ini, daerah kekuasaannya membentang dari Bali Tengah, Utara maupun Selatan. Hal ini didasari karena ditemukannya prasasti-prasasti di daerah tersebut. Setelah meninggal tahun 1077 dan dicandikan di Gunung Kawi dekat Tampak Siring. Anak Wungsu dicandikan di Gunung Kawi dekat Tampak Siring. Nah, jadi di sini dicandikan itu maksudnya abunya itu disimpan di candi. Nah, untuk kepercayaan Hindu itu untuk seseorang yang sudah meninggal, maka itu jenazahnya dibakar atau biasanya disebut dengan istilah ngaben, ya, pembakaran jenazah. Nah, kemudian pembakaran abu dari sisa pembakaran jenazah itu maka
disimpan di guci tertentu, kemudian guci itu disimpan di dalam candi. Nah, itu dari apa namanya proses dan kepercayaan itu tadi, maka disitulah dianggap bahwa candi itu merupakan pemakaman raja. Gitu. Kemudian yang keempat, raja lain yang terkenal adalah Raja Jayapangus yang banyak meninggalkan prasasti dan kitab Manawa Kamandaka Jayapangus memerintah hingga tahun 1284. Jadi ini adalah keturunan dari Raja Anak Wangsa. Nah, selanjutnya di sini adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan dinasti Warmadewa. Selain itu ada pemandian atau tirta. Nah, selanjutnya ada Pura Tirtampul. Pura Tirtampul Tampak Siring merupakan pura yang disucikan oleh umat Hindu di Bali yang berlokasi sekitar 39 km dari Denpasar. Terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Lokasinya tepat di sebelah Istana Presiden di Tampak Siring yang dulu dibangun oleh Presiden Soekarno. Pura Tirtampul terkenal karena terdapat sumber air yang hingga kini dijadikan air suci untuk melukat oleh masyarakat dari seluruh pelosok Bali. Jadi sebelum mereka melakukan ibadah di pura tersebut, maka terlebih dahulu mereka harus mensucikan diri, yaitu mandi di tirta. Tirta itu adalah pemandian. Oke, demikian penyampaian materi dari saya, sekilas penyampaian materi dari saya, dan yang saya sampaikan itu adalah poin-poinnya saja. Dan selanjutnya silakan dikerjakan tugasnya yang ada di portal Dik. Di sini kalian bisa mencari sumber-sumber dari buku yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian selain itu juga bisa mencari dari modul ataupun dari internet ya. Tapi ingat, jangan copy paste, tapi usahakan dengan bahasa sendiri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian, bisa membantu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.